Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bihi fid darain amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal arda, inna sungguhnya al-arda bumi, la tunadi, sungguh tunadi memanggil, kulla yaumin, kulla setiap yaumin hari, sab'ina marwatan 70 kali, sab'ina marwatan 70 kali. Panggilan seperti apa tanah atau bumi ini kepada kita? Ya bani Adam, ya bani Adam, wahai anak-anak Adam. Ya bani Adam, wahai anak Adam, kulu, makanlah kalian semuanya, ma apa-apa, syi'tum, yang kalian kehendaki, syi'tum, yang kalian inginkan, washtahaitum, dan yang kalian sukai. Fallah, famaka wallah, demi Allah, fallah, famaka wallahi, demi Allah, la'akalna, la'akulanna, la sungguh, akulanna, aku akan memakan, luhuma, daging, kum, kalian semuanya, wajuludakum, dan kulit kalian semuanya. Rawa, meriwayatkan hadis Al-Hakim, Imam Hakim, an Sauban, dari Sauban. Rasulullah menyampaikan kepada kita bahwa bumi yang kita injak-injak ini, bahkan bumi yang tempat kita, bagaimana kita sungkurkan kepala yang mulia, yang tidak pernah kita sungkurkan kepada siapapun kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Ini dia selalu meminta dan memohon kepada Allah, memanggil-manggil kepada kita sebagai hamba Allah. Apa panggilan bumi itu? Bagaimana keinginan tanah itu? Hai manusia, silahkan kalian makan, minum, dan apa saja yang kalian inginkan di atasku ini. Dari muka bumi ini maksudnya. Silahkan. Tapi ingat, kalian saat ini makan apa saja di atas punggungku, di atasku, bahkan semua tanaman, buah-buahan, semua bersumber dari perutku, kata bumi. Nanti saatnya tiba, pada gilirannya aku akan memakan dagingmu dan kulitmu. Kembali dari tanah, dari kita diciptakan dari tanah, kembali kepada unsur tanah itu. Nah, inilah yang menjadi kita, jangan sampai kita melupakan jati diri kita sih. Siapa kita sekarang, di mana, dan kemudian kemana kita. Ya Allah, cepat atau lambat peristiwa itu akan terjadi kepada kita semuanya. Tadi uruk dengan tanah, bahkan orang yang mencintai kita, ayah ibu kita, ikut menginjak-injak tanah yang menguruk kita. Orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, tidak akan pernah menemani lagi kita. Siapa yang menemani? Amal kita, ibadah kita, Quran kita, saum kita. Makanya di hari awal Ramadan ini kita minta kepada Allah, semoga Allah terima seluruh amal ibadah kita, terutama saum kita. Karena Rasulullah
mengabarkan kepada kita sebagai umatnya, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'wal atas. Dalam redaksi hadis yang lain, rubba shaimin, banyak sekali orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala daripada puasanya kecuali lapar dan dahaga, lapar dan haus saja. Kenapa? Karena Allah nggak butuh puasa seorang yang hanya menahan lapar dan dahaga saja. Dalam hadis yang lain Rasul menyampaikan, riwayat Imam Bukhari, hadis yang ke-477 itu, man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah. Barang siapa dia berpuasa tapi lam yada' qaula zur, dia enggak meninggalkan perkataan dusta, maka falaysa lillahi hajah, maka Allah enggak butuh puasa orang itu. Walaupun dia sudah enggak makan, enggak minum, ayyada'a ta'amahu wa syarabah, walaupun dia sudah meninggalkan makan dan minum, tapi sia-sia puasa, tapi matanya tetap melihat kemaksiatan, puasa perutnya tapi mulutnya dusta, puasa perutnya tapi pikirannya, hatinya ada kedengkian, kebencian. Puasa perutnya, nggak makan, nggak minum, tapi membicarakan keburukan temannya, tetangganya, maka inilah puasa tapi tak berpahala. Na'udzubillah nih, dari itu anak-anakku, tidak hanya puasa dari kita mencegah dari makan minum, tapi ayo jaga lisan kita, jaga pandangan kita, jaga pendengaran kita, jaga hati kita, sehingga puasa kita insya Allah seperti yang diharapkan, seperti yang kita inginkan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kesalahan kita, seluruh dosa yang sudah berlalu. Bahkan kayaumi waladatu ummuhu, begitu selesai puasa mudah-mudahan kita seperti bayi yang baru lahir ke dunia, bersih, suci kembali. Subhanallah. Hadis berikutnya, bismillahirrahmanirrahim, innal haya'a, inna sesungguhnya al haya'a, rasa malu, wal imana dan iman, kurina dibersamakan, jami'an semuanya. Fama kaida apabila rufi'a diangkat atau hilang, ahaduhuma salah satu dari al haya wal iman, rufi'a maka diangkat atau dihilangkan, dilenyapkan al akharu yang lainnya. Riwayatkan hadis al hakim an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar. Jadi sungguhnya rasa malu dan keimanan seorang itu tidak akan pernah berpisah, keduanya selalu beriringan, selalu bersamaan. Ketika satu di antara keduanya sudah nggak ada, maka berarti sudah hilang keimanan seorang. Contoh, bulan puasa, dia makan, minum, tanpa merasa punya rasa malu kepada saudaranya, pada tetangganya. Itu sebenarnya menunjukkan keimanan seorang, iman yang sudah diangkat oleh Allah. Ya, orang yang melakukan keburukan tapi itu sudah tidak ada rasa malu bahwa keburukan itu adalah suatu hal yang membuat Allah murka kepadanya. Apakah ada seperti itu? Tidak sedikit. Coba kita lihat dan kita saksikan
Ya, di mal-mal, di pasar-pasar masih ada yang mereka makan dan minum tanpa rasa malu, tanpa menghiraukan, tanpa pernah menghormati keadaan saudara yang muslim. Ya, kadang cuma kelihatan penampilannya saja yang sepertinya puasa, tapi subhanallah, nah inilah sebenarnya orang yang benar-benar sudah menentang perintah Allah. Keimanan dicabut karena saum adalah bagian daripada bukti keimanan dan keislaman seorang. Membuktikan itu adalah perintah Allah. Kok tidak memenuhi perintah Allah, berarti tidak iman kepada Allah. Baik, 2 hadis saja, mudah-mudahan manfaat anak-anakku. Insyaallah seperti biasa, habis asar bahasa Arab ya Ustaz, tetap bahasa Arab ya. Kemudian menjelang maghrib 10 menit sebelum maghrib semua sudah rapi di masjid, dan yang tugas khidmah menyiapkan air dan kurma. Insya Allah akan kita isi dengan zikir dan doa, karena doa menjelang iftar itu amat sangat mustajab. Nggak ada aktivitas lain kecuali kita duduk menghadap kiblat, kita akan berdoa bersama menjelang buka. Ya, setelah bahasa Arab, kemudian aktivitas yang lain silahkan, tapi 10 menit atau 15 menit kita membaca Al-Quran dengan estafet, ya, 2 lembar setiap sore. Kemudian setelah itu berdoa bersama. Insya Allah mudah-mudahan itu menjadikan kita semakin meningkat kualitas ibadah kita, yang mungkin Ramadan yang lalu tidak ada pernah memperhatikan betapa ada waktu yang sangat istimewa dalam berdoa. Nah, kita tidak pernah melakukan itu. Mudah-mudahan yang punya cita-cita, punya keinginan, dengan datangnya Ramadan Allah ijabah keinginan dan doa kita bersama. Karena apa? Allah siapkan waktu yang terbaik dalam berdoa itu. Hanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.